Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di majlis ilmu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat yang banyak, dan mayoritas sahabat yang hadir waktu itu orang tua, Pak. Cuman kemudian ada satu anak muda yang ikut terselip dalam majlis itu. Namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, saya ulang, bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah anak muda yang bukan sembarang anak muda. Zaman Rasulullah banyak anak muda yang kemudian menjadi rujukan, percontohan. Dan Abdullah bin Abbas adalah anak muda yang masuk dalam 6 perawi hadis yang meriwayatkan banyak hadis dari hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama Abu Hurairah. Lalu kemudian ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak muda. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Ini sama dengan Abu Hurairah usianya kira-kira. Baru yang keempat ada Aisyah, anak muda. Karena Aisyah itu meninggal Rasulullah usianya 18 tahun. Jadi anak muda dari kalangan wanita. Lalu di bawahnya ada Abdullah bin Abbas, anak muda, usianya belum 20. Lalu yang terakhir, yang keenam, Jabir bin Abdullah. Coba lihat susunannya, pertengahan. Dia enggak terlalu tua, Abu Hurairah ini. Lalu kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak muda, usianya kisaran 20 tahun. Kalau sekarang mungkin anak mahasiswa paling semester 2, semester 3. Lalu kemudian ada Anas bin Malik. Ini juga sepantaran Abu Hurairah, kira-kira usianya 40, 38, seperti itu. Lalu ada Aisyah, anak muda dari wanita. Aisyah itu meriwayatkan 2330 sekian hadis. Lalu kemudian ada Jabir bin Abdullah. Dari 6 itu 3 anak muda, Bapak Ibu sekalian. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas, anak Abbas, paman Rasulullah. Berarti kalau dia paman Rasul, anak paman Rasulullah, berarti ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ada Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan kisahnya kemudian ketika bermajlis ilmu seperti ini, Pak. Ini seperti ini keadaannya persis lah kira-kira. Ini ada orang tua, ada anak muda. Seketika Umar berdiri, lalu mengatakan pada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak muda, pergilah. Ini majlis orang tua." Umar berdiri, lalu bilang sama Abdullah bin Abbas yang ikut majlis di Rasulullah, "Hai anak muda, pergilah. Ini majlis orang tua." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu ya Umar."
Wahai Umar, biarkan dia ada di sini. Fa innahu ya'lamu syai'an ma la ta'lamu ant. Biarkan dia di sini karena dia tahu sesuatu yang kamu saja nggak tahu. Nggak bisa orang diukur dari usianya, Pak. Ini kisah nyata. Anak muda hafalannya 30 juz. Orang tua juz 30 belum kelar. Anda mau apa? Subhanallah. Bapak Ibu, dites sama Rasulullah, langsung dites, langsung dibuktikan. Dan ini sesuai dengan judul kita, sebab pertolongan Allah. Dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya pertolongan. Surah apa? Ada yang tahu? Udah pada hafal semua. Surah apa namanya? Anak muda, ada yang bisa jawab? Surah apa surah yang berarti pertolongan? An-Nasr. Yang mana jawab? Oh ya, bukan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. An-Nasr. Bagaimana bunyinya An-Nasr? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bagus. Innahu kana tawwaba. Berapa ayat? 34. Perjelas 34. Yang mana? 3 atau 4? 4. Kodong. 4 atau 3? Pak, 4 atau 3? Ibu, 4 atau 3, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath, 3 atau 4? Kenapa berbeda pendapat ulama ini? Yang bilang 3 siapa? Yang bilang 3? Angkat tangan memang, angkat tangan memang. Yang bilang 3? 3 atau 4? Ibu 3 atau 4? 3. Bapak 4 atau 3? Nih, baru 4. Tadi 4. Pas ibu-ibu teriak 3 baru berubah. Itu pun ibu-ibu mungkin sudah cek Quran di belakang. Enggak Ji? Enggak Ji, Bu? Cek Quran enggak? Coba saya kasih tahu. Saya mau tanya, surah dalam Quran yang cuma 3 ayat apa? 1, Bapak, apa tadi kita bilang? Yang mana yang bilang ya? Apa? Surah apa nak? Al-Kautsar. 3 ayat. Terus apa lagi? Al-As. Piti-piti nih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 atau 4? 3 atau 4? 3 atau 4? Jangan ragu, kalau yakin bilang 3, kalau enggak bilang 4. Surah dalam Quran. Ini saya tes dulu cepat jawab Surah dalam Quran yang cuma 3 ayat. 1, Al-Kautsar, cocok Mi. 2, An-Nasr, cocok. 3, Apa? Ada lagi? Al-Ikhlas 4 ayat, Bu. Sampai. Wal 'asr itu berapa ayat itu? 3 atau 4? 3 atau 4? Berapa? 3 atau 4? Kau sudah cek? Kau sudah lihat? 3 atau 4? 3. Jadi ada berapa? Ada berapa surah dalam An-Nasr? Sudah dicek berapa ayat? Sudah dicek berapa ayat? Idza jaa nasrullahi wal fath. Berapa ayat ini? 1. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berapa? 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ayat atau bukan? Wastaghfir ini masuk ayat atau bukan? Bukan. Innahu. Jadi kalau kita baca karena nafas aja sebenarnya dan karena artinya bagus kalau kita berhenti di situ. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan banyaklah beristighfar.
Sebenarnya kalau kemudian kita mau balance bacanya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu, bisa dilanjut, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. An-Nasr berapa ayat jadinya? 3 atau 4? 3. Bagus. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 atau 4? Baik. Sekarang wal asr. Lihat kau baik-baik Quranmu. Wal asr. Ini satu ayat atau bukan? Satu atau bukan? Satu ya. Ada ayatnya. Wal asr. Ada ayatnya 3. Tapi kalau saya mau baca wal asri innal insana lafi khus, boleh atau tidak? Boleh. Tapi harus ditahu bilang mana ayat, yang mana tempat berhenti. Karena ini semua ilmu Bapak Ibu. Wal asr. Satu ayat atau bukan? Satu. Yasin. Satu ayat atau bukan? Supaya kita tahu bahwa kapan sah salat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau saya baca wal asr Allahu akbar, sah atau tidak salat saya? Sah. Kalau saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin idza jaa nasrullah Allahu akbar, sah atau tidak? Sampai enggak satu ayat? Salatnya tetap sah Pak, karena salat itu sebenarnya sunnah itu baca surah. Iya. Al-Fatihah itu yang menjadikan syarat sah salat. Hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, la salata liman la fatihatal kitabi lahu. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah dalam salatnya. Maka surah-surah itu tambahan Bapak Ibu sekalian. Perlu dipahami ini. Cuman kenapa kita perlu mengerti ayat, supaya kita tahu mana tempat bisa kita berhenti, mana tidak. Coba wal as, coba buka surah wal as. Ada enggak di ini antum? Enggak ada handphonenya? Enggak ada. Ya Allah. HP enggak ada handphonenya, berarti ada gamenya. Enggak ada juga. Oh, enggak ada juga. Alhamdulillah. Ada YouTube-nya? Ada, iya. Jangan, iya. Bisanya itu ada handphone, enggak ada HP-nya. Memangnya antum mau bawa Quran kemana-mana? Ini cara paling mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian Anda mau khatam Quran, sama pahalanya. Dan ini lebih simpel sebenarnya. Dengan adanya teknologi, meskipun ya saya tidak anjurkan terus menerus, tapi untuk rajin baca Quran, untuk bisa cepat khatam Quran, Anda jangan mengandalkan nanti kalau pakai Quran baru saya baca Quran. Anda nggak ngerti, kita nggak ngerti bahwa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dulu zaman Rasulullah tidak ada Quran dalam bentuk kertas. Orang baca Quran itu sesuai hafalannya. Maka saya biasa ditanya, Ustaz, samakah pahalanya Ustaz? Baca Quran lewat HP atau lewat Quran? Saya bilang sama, karena hurufnya sama, ayatnya sama. Dulu zaman Rasulullah orang baca Quran Bapak Ibu sekalian lewat hafalan Quran yang ada itu. Ini Quran. Ada Quran nggak di masjid ini? Carikan dulu saya Quran. Quran yang ada itu, kalau Anda lihat rata-rata tulisannya Mushafun Utsmani. Tahu arti Mushafun Utsmani? Mushaf yang dicetak, dikarang, diatur, disusun zaman Utsman. Ya, boleh. Nah, ini mau yang Madinah kayaknya ini. Ini bagus. Ya. Kalau Anda lihat mushaf, Anda akan terlihat di situ Mushafun ala tartibil Utsmani. Ini ya. Nih, coba ya, lihat ke sini. Sini kau baca sini. Bisa kau baca ini kah? Al-Quranul Karim birrasmil Utsmani. Kau baca Ji? Apa bacanya? Birrasmil Utsmani. Utsmani. Lihat begini kak? Birrasmil Utsmani. Ibu lihat. Bapak tahu kenapa dinamakan Utsmani? Ini deh, birrasmil Utsmani. Sebelum kita masuk ke Al-Fatihah, kalau kita buka Quran, hampir semua Quran ada tulisan birrasmil Utsmani. Khususnya kalau Anda beli dari Madinah seperti ini Madinah, atau dari Mekah, atau dari mana, atau Kementerian Agama. Standar Kementerian Agama itu standar mushafnya birrasmil Utsmani. Tahu artinya apa?
Artinya Bapak Ibu sekalian, mushaf ini diatur, disusun di zaman Utsman. Selesai pengaturannya, surah Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, dan seterusnya. Itu di zaman Utsman bin Affan. Dimulai dikumpulkan penghafal-penghafal Qurannya zaman Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, belum selesai susunannya. Dilanjutkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, belum selesai susunannya. Utsman baru diangkat jadi khalifah, nggak mau kerjaan yang lain kecuali ini. Karena Utsman khawatir semakin banyak penghafal Quran wafat. Maka dia kumpulkanlah itu semua penghafal Quran. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kalau Anda kemudian baca Quran hanya mengandalkan Quran, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita buka Al-Quran, memangnya Anda bisa bawa kemana-mana? Nggak bisa. Ya. Belum tentu Anda bawa, tapi handphone kan dibawa kemana-mana. Maka saya selalu bilang begini, handphone itu sekarang jadikan ladang amalmu. Jangan sampai handphonemu tidak ada menghasilkan pahala untukmu. Kita sudah mengeluarkan uang untuk handphone kita, tapi tidak jadi pengantar kita ke surga Allah. Ini kerugian. Ya. Nah makanya subhanallah, kalau ada orang di handphone yang nggak ada Quran, wah itu keterlaluan. Handphone saya ini ada 3 Quran dengan berbagai versi. Ada zikir pagi petang, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada buku-buku kitab yang lainnya. Ini harus ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa selalu bawa yang namanya ya mushaf. Iya. Nah kasih bunyi tong handphonenya Bella. Ditahu dia ada handphone tak? Iya. Silent kita ya. Baik. Sekarang pindah wal as. Satu ayat atau bukan? Satu ayat atau bukan? Satu. Innal insana lafi khusr. Satu ayat atau bukan? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Satu ayat atau bukan? Belum. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini baru satu ayat. Jadi jumlahnya berapa? 3 ayat. Sekarang pertanyaan saya, di antara 3 ini, An-Nasr, idza jaa nasrullah, Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, Al-As, wal as innal insana fi khusr. Surah mana yang paling pendek? Surah mana yang paling pendek? Idza jaa nasrullah atau inna a'taina atau wal as. Supaya Anda tahu kalau ditanya setelah ini, Pak, apa surat paling pendek dalam Quran? Kalau surah paling panjang dalam Quran surah apa? Surah apa? Semua jawab nih. Ibu surah apa, Bu? Surah paling panjang dalam Al-Quran Ibu surah apa? Al-Baqarah. Semua tahu. Tidak ada tandingannya itu Al-Baqarah. Iya. Berapa ayatnya? 286 atau 8? Tapi berbeda misalnya pendapat ulama di sini. Banyak sekali ulama di sini, subhanallah. Luar biasa. 286. Oke. Sekarang surah terpendek An-Nasr, Al-Asr atau Al-Kautsar? Yakin? Percaya? Pernah dihitung? Pernah hitung enggak? Sini kau hitung kau. Hitung ya. Jawabannya Al-Kautsar. Jumlah hurufnya 19. Coba mau kau hitung. Situ kau hitung. Jangan kau dekat-dekat. Prokes bos. Ya. Inna a'tainaka al-Kautsar. Hitung setiap hurufnya. Ketemu 19 huruf. Maka Al-Kautsar menjadi surah terpendek dalam Al-Quran. Kalau surah tersedikit ayatnya, Anda nggak bisa bilang Al-Kautsar. Sudah kau hitung? Berapa jumlahnya? Berapa? 19. Cocok ya? Iya, cocok. Sekarang hitung ayatnya Al-Baqarah. Iya, berapa hurufnya Al-Baqarah? Belum. Nggak mau hitung.
Tidak mau dihitung. Jangan dihitung, baca midek. Karena setiap hurufnya. Jadi kalau selesai tadi saya baca Al-Kautsar, saya bisa tahu pahala saya. 19 kali 10. Kata-kata Rasulullah, la akul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan yang baca alif lam mim satu huruf, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Itu cara paling sederhana Pak, memotivasi diri untuk banyak baca Quran dalam sehari. Hitung hurufnya. Daripada Anda capek hitung hurufnya, baca saja. Anda nggak perlu capek, sudah ada malaikat yang menghitung. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kemudian keluar kata-kata dari lisan illa ladaihi, kecuali ada petugasnya. Raqibun atid. Raqib, malaikat raqib mencatat kebaikan. Anda nggak perlu catat Bapak Ibu sekalian. Coba kalau tadi Pak Imam baca dalam Al-Baqarah tadi, kisahnya Nabi Musa dengan sapi betina, kisahnya Nabi Musa dengan kaumnya. Wa idh najjayna bikum. Lalu kemudian dikatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Ada yang bisa hitung pahalanya tadi Imam? Dan pahala Imam tadi menjadi pahala kita karena kita berjamaah. Banyak. Maka kalau ada yang kemudian mengatakan, Ustaz, kenapa itu ada orang tarawih 1 juz Ustaz? Dia siksa dirinya. Bukan dia siksa dirinya Pak, dia mau dapat pahala. Karena semakin banyak dibaca ayat, semakin besar pahalanya. Maka jangan protes kalau ada orang tidak mau sholat kecuali dia cari masjid yang 1 juz. Orang cari pahala Ramadan Pak. Ramadan itu bukan lagi dikali 10, dikali lipat lebih dari 10 itu. Kenapa? Karena bulan ini bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kasih sayang. Allah mengatakan Rasulullah itu sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia ini dalam hadis dikatakan Rasulullah itu sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baiknya lagi Rasulullah di antara semua waktu di Ramadan. Baik. Sekarang dengarkan Bapak Ibu sekalian. Judul kita sebab pertolongan Allah. Tapi ada hal dahsyat yang sebelum saya masuk ke masalah pertolongan yang tadi saya katakan, pertolongan itu ada surah khusus namanya An-Nasr, dan ada cerita yang dahsyat ketika Allah kemudian menurunkan ini An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kisah ketika ada majlis ilmu seperti ini. Ada Umar, ada beberapa sahabat senior. Lalu Umar menegur Abdullah bin Abbas. Kata Umar, ya anak muda, wa ya syabab, ya gulam, wahai anak muda, tolong pergilah, ini majlis orang tua. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, wahai Umar, biarkan dia di sini. Fa innahu ya'lamu syai'an la ta'lamu ant. Karena dia mengetahui sesuatu yang kamu enggak tahu wahai Umar. Kalian tahu apa yang ditahu oleh Abdullah bin Abbas Pak? Seperti tadi kira-kira waktu saya tanya, ada anak muda yang bisa, ada orang tua yang bisa. Tapi ini kisah nyata. Ketika kemudian Rasul bertanya, ada sesuatu itu anak muda tahu, kalian kamu enggak tahu Umar. Umar penasaran. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Umar bin Khattab dan seluruh sahabatnya, "Madza taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apa yang kalian tahu wahai orang tua? Ini Abdullah bin Abbas disuruh dulu diam. Apa yang kalian tahu wahai orang tua semua sahabat-sahabatku tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Apa yang kalian tahu tentang itu? Ada yang mengangkat tangannya mengatakan ini pertolongan Allah sudah dekat. Ada yang mengatakan pembukaan kota Mekah. Al-Fath itu pembukaan kota Mekah Pak. Ada surah juga namanya Al-Fath di juz ke-26. Al-Fath pembukaan kota Mekah. Ada yang mengatakan pembukaan kota Mekah, ada yang mengatakan nanti tanda kemenangan Islam, orang-orang masuk berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul tidak langsung jawab. Lalu kemudian semua terdiam. Orang-orang tua sudah jawab, ditanyalah gilirannya ini anak muda yang sangat muda usianya. Berkata Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah. Jadi dua ini nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nama-nama dua-duanya namanya Abdullah.
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Saya banyak ketemu nama-nama ini karena saya jurusan hadis Pak. S2 S3 saya di International University Afrika di Sudan. Saya dari S1 S2 S3 di sana. Tapi nanti penjurusan itu S2 S3. Waktu S1 masih umum, namanya Kulliyatud Dirasat Al-Islamiyah. Kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Islamic Studies. Islamic Studies masih umum, S2 jurus hadis, S3 jurus hadis. Ya. Ustaz Abdul Somad itu 1 tahun di atas saya di Sudan, cuma beda kampus. Dia di Durman, saya di kampus Liga Arab di International Afrika. Ya, lalu setahun lalu saya mohon doanya mudah-mudahan tahun ini saya November sidang S3 Pak. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan berkah ilmunya insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Abdullah bin Abbas ditanya Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Abbas, apa menurutmu tentang ayat ini?" Ayat yang kita semua yakin, saya yakin semua hafal. Biar anak kecil yang pakai mobil merah ini pasti hafal. Hafal kina idza jaa nasrullahi wal fath. Kita hafal. Hafal ki. Sini main tes satu kali. Sini gitu lah. Panitia kasih hadiah tawa minimal 20.000. Sini main tes dulu enggak? Sini sini kina ya. Ada mic-nya ketawa. Atau di sini biar bisa sampingnya Ustaz ya. Coba idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Mal sini kasih dulu 100.000 mal. Iya. Serius ini, tidak main-main ini. Iya, Masya Allah. Iya. An-Nasr. Iya. Ada jiwa kumal. Ada jika udah punya Ustaz. Iya. Sini, saya mana mata nak? Mana ki? Saya mana mata? Berapa surah kita hafal? Sampai Ad-Duha hafal mi? Belum. Apa yang At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hafal? Belum. Wal 'asr innal insana lafi khusr, hafal? Hafal. Coba bedeng satu kali lagi nak. 100.000 ini nak. Serius saya nak. Bukan 12, 100.000. Wal 'asr, coba. Tunggu dulu tahu ya. Wal 'asr innal insana, dah hafal. Satu lagi surah paling. Apa paling kita hafal? Apa yang kita hafal? Terserah kita apa deh. Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah ya. Ulama ya. Alhamdulillah. Siapa punya anak ini tahu Mana bapaknya? Bapaknya lagi sini maju ya. Saya takut bapaknya dah hafal Pak ya. Ya. Dites dulu bapaknya Pak ya. Sini gitu loh Pak ya. Ya. Coba ya. Tapi Pak ya. Buktikan dulu sama jamaah bahwa orang tua tidak kalah sama anak muda ya. Idza jaa nasrullah, coba ya itu Pak ya. Idza ya. Kalau tidak bisa barusannya tidak boleh di bapak pulang Pak ya. Coba idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi Anda tak lancar sekali ya. Wa ra'aitan nas. Ulang dulu Pak ya. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas munafidi fasab. Pula bahasa saya ini Pak. Pula bahasa saya. Ulang dulu Pak. Tak bisa ini Pak. Pula bahasa saya ini kalau tidak dihafal itu aja. Saya bilang memang toh. Saya bilang memang. Saya curiga bapaknya tidak hafal ya. Ulangi memang dulu Pak. Fasabbi bukan bismi rabbik. Kalau bismi rabbik itu al-alaq. Iqra bismi. Iya. Jangan tercampur-campur hafalan Pak ya. Coba ulang Pak. Idza jaa, pelan-pelan saya bantu ke. Idza jaa. Oke. Wa ra'aitan. Masya Allah. Biham. Innahu. Ya oke. Itu beda tuh dengan hafalan anaknya ya. Yang kedua Pak, ini Al-Baqarah ini Pak. Inna atoin aja. Jangan bantu Pak.
Terus inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar inna syani. Masya Allah. Ada istri tadi belakang? Dada Ji, alhamdulillah. Iya. Duduk bagi Pak, makasih banyak. Iya. Masya Allah. Nah, kamu lebih hebat dari bapak, nak. Iya. Subhanallah. Iya. Baru kita cerita. Itulah kenapa, Pak, tidak boleh anak kecil dilarang ikut kajian. Jangan, Pak. Kadang-kadang dia dengar ceramah, dia lebih ngerti dari bapaknya. Serius. Serius ini, Bu. Kadang-kadang itulah Bu, wahai para ayah, saya kasih tahu, saya dari kecil itu sering dibawa bapak saya. Di mana ada kajian, di situ saya dikasih duduk. Ngaruh ketika saya besar. Mungkin saya tidak terlalu paham dulu waktu kecil, Pak. Tapi ketika sudah besar ngaruh. Mau baca Quran jadi gampang. Kenapa? Biasa dengar imam baca Quran. Mungkin saya nggak langsung hafal, tapi itu terekam di bawah alam sadar saya, Pak. Makanya saya termasuk yang paling tidak setuju kalau ada panitia mengatakan anak kecil keluar mengganggu saja kajian. Saya bilang, kalau anak kecil kau suruh keluar, saya tidak jadi kajian. Anak kecil itu ribut, wajar. Anak kecil yang tidak wajar kalau bapak-bapak ribut. Iya. Kalau anak kecil lari-lari, jangan marah, Pak. Wajar anak kecil. Yang tidak wajar kalau bapak-bapak ini lari-lari. Betul tidak? Ada seorang ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau dengarkan baik-baik, kalau anak kecil sudah dilarang ke masjid, maka tunggu akan hancur Islam. Kenapa? Tidak ada lagi generasi yang cinta masjid, Pak. Makanya biasa saya, subhanallah, biar di pelosok-pelosok, Pak, di daerah Pangkep, di mana, kalau anak muda yang undang saya, kalau kosong jadwal saya, Pak, saya datangi. Kadang-kadang pulang cuma dibawakan kue atau kadang-kadang air minum, tidak apa-apa, karena saya tahu saya lagi bina generasi, Bapak Ibu sekalian. Biasa pejabat undang, biasa beda, tapi subhanallah kalau saya ceramah depan pejabat, dia sudah terbentuk, Pak. Iya. Pak Bupati, hampir semua Sulsel ini, hampir semua sudah saya datangi, dan undangan bupatinya, wali kotanya. Terakhir kemarin khutbah Idul Adha saya di lapangan Syekh Yusuf Goa, Pak Adnan yang undang, ada Pak Menteri datang, Pak Syahrul Yassin Limpo. Kemarin saya pulang dari Kota Batu di Malang, yang undang ibu kotanya, Ibu Dewanti Rumpoko. Pas tahun PSM lagi di Malang, saya ketemulah dengan Rashid, binaan-binaan saya di sana. Banyak anak PSM sekarang hijrah, Pak. Saya bina. Rashid Bakri, Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, itu binaan saya. Ada grupnya, PSM berhijrah di sini. Iya. Iya, meskipun kalah kau dari malam, iya. Tapi hebat itu, Pak. Iya. Sampai semifinal tidak ada itu kodong manya sekali masalah PSM. Belum pi masalah gajinya, kasihan. Itu anak-anak 7 bulan belum digaji, Pak. Dan itu subhanallah, istilahnya anak-anak bilang karena dimiliki jini Ustaz. Kau lihat PSM berhijrah. Kau lihat grupnya. PSM berhijrah, Pak, grupnya. PSM berhijrah. Enggak main-main nih. Hasim Kipu nih, lihat nih. Abdurrahman, Hilman Syah. Tahu lihat sendiri. Nah, main-main, Pak. Kita bina hijrahnya mereka. Iya. Saya kalau diundang pejabat biasa pulang puluhan juta, Pak. Iya. Bawa pulang, panen lagi orang ini, masya Allah, rezeki. Tidak ditolak, tidak diminta juga, karena tidak pernah dibilang ada syarat. Kau undang saya harus sekian, tidak ada. Kalau kosong waktu saya datang, Pak. Tapi subhanallah, kalau saya bina anak muda, Bapak Ibu sekalian, asal anak muda yang bikin kajian, saya senang, Pak. Kenapa? Karena kita bina generasi, Pak. Kalau ini bapak tadi mau dikasih hafal Quran lagi, Pak, bisa, tapi yakinkah akan lebih sulit dari anaknya? Betul enggak? Iya. Saya, Pak, bukan saya mau kasih malu kita tidak, Pak. Tapi saya mau buktikan ke hadapan bahwa subhanallah, Bapak bisa saksikan sendiri. Itulah kenapa Rasulullah larang Umar suruh usir Abdullah bin Abbas waktu di kajian. Karena ternyata anak kecil itu mengetahui sesuatu kadang-kadang yang tidak diketahui orang besar, Pak. Termasuklah itu tadi An-Nasr.
Tahu anda kenapa pertolongan Allah itu, masalah pertolongan Allah An-Nasr itu Rasulullah tanya pada Abdullah bin Abbas? Karena semua jawaban sahabat yang tua-tua itu salah, Pak. Mereka bilang apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, itu tanda kemenangan sudah dekat, atau tanda pembukaan kota Mekah sudah dekat. Tahu apa jawabannya ini anak kecil? Abdullah bin Abbas bilang apa? Ketika ditanya, sekarang giliranmu wahai Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Surah ini menandakan sudah dekat ajalnya Rasulullah. Marah semua orang, Pak. Merah mukanya Umar. Beraninya ini anak kecil bilang sudah dekat ajalnya Rasulullah. Tahu ajal? Kematian. Ini anak kecil bilang apa? Ini surah menandakan sudah dekat kematiannya Rasulullah. Marah semua sahabat, Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Asabta ya gulam, kamu yang benar wahai anak muda. Diam semua orang, Pak. Hening. Keadaan jadi hening, Bu. Karena kenapa? Anak kecil itu jawabannya lain daripada yang lain. Dia bilang apa? Ini ayat turun, ini surah turun, menandakan sudah dekat ajalnya Rasulullah, sudah dekat kematian Rasulullah, dan dibenarkan oleh Rasulullah. Tahu kenapa alasannya? Rasulullah jelaskan. Karena kalau sudah kemenangan datang, kota Mekah sudah bisa direbut kembali, dan kamu sudah melihat wara'aitan nas, dan kamu sudah melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, itu berarti tugasku sudah hampir selesai. Dan kalau tugasku sudah selesai, apa artinya, Pak? Ajalku sudah dekat. Jadi siapa yang benar? Anak kecil itu. Ini lagi, Pak, belum tentu saya ceramah nanti ini yang mengerti orang tua. Bisa jadi Anda anak kecil dengar ceramah saya, dia suka sampai dia besar, Pak, dia tidak lupa ini ceramah. Nanti sampai dia besar dia ingat, dulu Ustadz Farrozi yang kasih tahu saya bahwa An-Nasr itu turun menandakan sudah dekat kematian Rasulullah. Kenapa, Pak? Anak kecil itu, Pak, alam bawah sadarnya yang main karena kesucian hatinya, Pak. Belum banyak dosanya, Pak. Makanya kalau Anda orang tua, kita orang tua yang sudah tua-tua mau hafal Quran, Pak, memang sama Ji, Pak. Kalau secara logika, Bapak Ibu, perhatikan, secara logika Ibu, orang tua itu lebih mengerti, lebih paham ayat. Anak kecil kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak saya hafal An-Naba, usianya 4 tahun, Pak, tapi tidak bisa dia baca Quran, nggak bisa. Tidak tahu dia baca, dia tidak bisa. Tapi cara menghafalkannya, saya kasih duduk depan saya, umminya istri saya kasih duduk depannya, kita gantian tasmi. Ikuti ya Al-Amin, amma yatasaalun. Dia ikuti mi anakku, dia ikuti. Ada jitu di Instagram saya. Saya pernah bawa mobil, di Instagram saya kita tes hafalan. Saya baca 1 ayat, umminya 1 ayat, anak saya 1 ayat. Dari mana dia bisa hafal, Bapak Ibu sekalian? Dia dengar, dia ulang. Dia dengar, dia ulang. Mungkin dia tidak ngerti, Pak. Saat ini dia tidak ngerti ini amma yatasaalun, tapi yakin, Pak, dia sudah hafal. Sampai dia besar susah dia lupa ini ayat. Kenapa? Dia hafal waktu masih kecil. Coba mi Bapak hafal pagi, Pak, lupa mi sore. Pernah coba hafal Quran, Pak? Coba hafal Quran. Pagi 1 halaman mau, Pak. Pagi mau kita hafal ini habis ini. 2 jam kita hafal, selesai hafal, coba tes sorenya. Hilang, Pak. Tapi anak kerasa, Pak, terasa. Bapak pernah coba? Iya, hilang itu, Pak. Yang melengket 1-2 ayat, tapi anak kecil, Pak. Hari ini 1 halaman dia hafal. Itu kata pepatah Arab, al-hifdzu fis sighar kan naqsyi 'alal hajar. Menghafal di waktu kecil seperti Anda mengukir di atas batu. Susah hilang, Pak. Makanya jangan kasih game itu anak kecil. Jangan kasih drama Korea itu anak kecil, Ibu. Ya. Apalagi kita ajak anak kecil nonton Ikatan Cinta. Sampai besar dia hafal itu, bilang ada pemain namanya Andin. Serius, Pak. Itu diantara yang paling merusak generasi, Pak. Di rumah saya tidak ada TV, demi Allah. Yang paling merusak generasi, Pak, ibunya yang suka nonton sinetron, anaknya yang juga ikut nonton. Akhirnya ibunya sudah lupa setelah 1 tahun, anaknya sampai 20 tahun dan dia lupa itu sinetron. Ngeri, Pak. Kebalikannya, kalau kebalikannya diajak anak dengar kajian begini, bapaknya mungkin lupa mini ceramah saya 1 tahun, anak ini mungkin dia sampai 10 tahun dia tidak akan lupa bahwa dulu saya pernah dikasih berdiri Ustadz Farrozi, baca An-Nasr, baca Al-Kautsar, bacaanku lebih bagus dari bapakku. Dia ingat sampai mati itu, Pak. Iya.
Dan bapaknya saya yakin tidak bisa tidur habis ini. Pasti dia buka itu An-Nasr. Kenapa tadi ini tidak? Kenapa biasanya lancar ini? Barusannya saya dites tidak lancar. Iya. Fasabbi bismi rabbik. Kenapa bisa fasabbi bismi rabbik? Iya. Kenapa ini? Pak, di mana ini, Pak? Iya. Subhanallah. Iya. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Iya. Saya tutup ya, Bapak Ibu, saya tutup ceramah saya. Iya. Saya sengaja Pak ceramah sampai syuruk begini. Saya suka kalau subuh ceramah sampai syuruk, Pak, supaya saya mau ajak kita setelah nanti agak syuruk sedikit, kita sholat 2 rakaat, Pak. Pahalanya kata Rasulullah, ini hadisnya sahih. Pahalanya barang siapa yang tinggal bermajlis atau berzikir atau membaca Al-Quran, Ibu, setelah sholat fajar sampai kemudian terbit matahari agak sedikit naik, jangan pas terbit karena dilarang tuh orang sholat pas terbit. Jadi ada 3 waktu yang dilarang sholat: syuruk pas terbit, zawal pas di tengah itu pas di tengah itu matahari. Tidak ada bayangan di kanan, nggak ada bayangan di kiri, di depan tidak ada, di belakang itu tidak boleh juga. Mendekati zuhur itu kira-kira tidak boleh ada sholat. Tidak boleh orang sholat duha di situ. Atau gurub pas terbenam. Makanya sudah sholat asar itu tidak boleh ada sholat sunnah, Pak. Nah, sama juga setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah sampai nanti matahari terbit. Nah, kesalahannya orang-orang biasanya baru-baru terbit langsung sholat. Ini tidak boleh. Jadi tunggu-tunggu sedikit sekitar 5-10 menit baru sholat. Nah, ini kira-kira ini 5 menit lagi ini insyaallah boleh sholat. 6.15 ya kira-kira. Nah, Bapak Ibu, pahalanya itu setelah kita majlis begini, apalagi ini bulan Ramadan, Ibu, pahalanya haji dan umroh sempurna. Coba bayangkan, Pak, ini hadis yang membuat sebahagian sahabat kodong yang tinggal di luar Mekah dan di luar Madinah bercucuran air matanya ketika dapat ini hadis, saking bahagianya. Kalau bahagia tertawa itu bahagia biasa, tapi kalau ada orang bahagia lalu kemudian sampai menangis, seperti waktu saya lulus dari Gontor dulu, Pak, 6 tahun saya di pesantren, tamat SD saya ke Gontor, dibawa ibu saya pas yudisium saya lulus kamlot nilai saya, menangis, Pak, perjuangan 6 tahun ini. Kalau kita tidak lulus, subhanallah, ibu saya datang dari Makassar ke Jawa Timur di Ponorogo, datang ibu saya, dipanggil nama saya, panggilan 10 besar, Pak, dari 1440 angkatan saya. Gimana saya tidak bahagia? Ibu saya lihat saya dapat 10 besar. Nah, saya orang Jawa di situ, Pak. Alhamdulillah ada satu orang Sulawesi Selatan, orang Makassar bisa masuk 10 besar. Nilai saya kamlot, dan itu membuat saya bahagia. Saking bahagianya saya nangis, Pak. Tidak berhenti, hampir 1 jam saya nangis peluk ibu saya. Terima itu ijazah Gontor 6 tahun, Pak. Dan itu susahnya Gontor, kalau kita berhenti di tahun kelima, misalkan 2 SMA kita berhenti pulang, dan kasih ke ijazah. Itu pun ijazah nanti dikasih kalau Anda sudah mengabdi lagi 1 tahun. Jadi pas lulus tidak langsung kena kasih ijazah, fotokopinya jina kasih, Kak. Nanti sudah mengabdi 1 tahun, jadi total saya 7,5 tahun di Gontor itu. Tamat SD, Pak. Habis dari Gontor saya ke Sudan S1, S2, S3, 8 tahun memang sekarang. Berapa mi total? 15 tahun lebih, Pak. Saya tinggalkan ibu saya. Makanya subhanallah, jaga mentom baik-baik orang tua sama anak muda. Iya. Ada satu waktu subhanallah, kau rasakan seperti saya, kita harus jauh dari orang tua. Berat, Pak, bagi saya. Tapi alhamdulillah ibu saya mau berkorban di jalan Allah. Saya, adik saya, bertiga kami bersaudara, semua dibawa ke Gontor, Pak. Saya, adik saya yang kedua sekarang semuanya alumni Sudan. Adik saya yang ketiga yang perempuan di Saudi ikut suaminya. Berat perjuangan, Bapak Ibu sekalian, berat. Tapi subhanallah, percaya sama saya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu kalau sudah dibiasakan dari kecil, diajarkan agama dari kecil, dia akan mudah untuk mengatakan saya mau ke pesantren. Ajak kajian dulu anak-anak, Pak. Jangan biarkan dia terlalu sibuk dengan handphone bapak, handphonenya ibu. Anak-anak kecil kalau menangis gara-gara handphone, Bu, tegas-tegas sekali-sekali. Nah, jangan handphone, mengaji. Jangan menangis kasih handphone, menangis kasih handphone. Tidak boleh, Pak. Itu pendidikan yang salah besar. Percaya sama saya. Ini pola barat, Pak. Polanya orang Amerika itu. Nangis kasih handphone, nangis kasih game. Mereka yang ciptakan itu game semua. Ada Free Fire, Mobile Legend, semuanya itu yang bikin, Pak, orang barat. Yahudi punya itu, Yahudinisasi.
secara tidak langsung, secara tidak sadar, itu dia install anak-anak kita di HP-HP kita. Kalau menangis dikasih kalau menangis dikasih. Kita lupa bahwa generasi dulu Abdullah bin Abbas sudah hafal Quran usianya belum 15 tahun. Imam Syafi'i sudah hafal Quran usianya belum 12 tahun. Bayangkan, generasi ini berubah. Dan inilah yang kemudian menjadi PR besar bagi kita semua. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan menyebutkan 3 sebab pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu didatangkan dengan 3 hal. Catat baik-baik dalam hati kita ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang selalu menolong saudaranya. Rumus pertolongan Allah datang itu adalah ketika seseorang memprioritaskan orang lain. Makanya orang yang hidup dengan kehidupan yang sederhana, tapi dia menjadi orang yang selalu terdepan untuk menolong orang lain. Ada bencana, ada buka puasa, ada apa saja, ada kegiatan bangun masjid, apa saja kegiatan yang berkaitan dengan orang lain, dia semangat dan dia duluan. Ini nih orang yang akan paling cepat dapat pertolongan Allah. Ayatnya surah Muhammad ayat 7. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tansurullah, kalau kamu menolong hamba Allah, yang surkum, kalau kamu menolong Allah. Tapi tafsirannya menolong Allah, kan Allah nggak butuh ditolong. Maksud Allah dalam ayat ini, kalau kamu menolong hamba Allah, yang surkum, maka pasti Allah menolongmu. Maka sebab pertama pertolongan Allah, tolong orang lain Bapak Ibu. Yang kedua, tadi ada hadisnya, ayat Qur'annya itu hadisnya, wallahu, hadis Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Orang, kata Rasulullah, Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang menjadi sebab pertolongan Allah, Quran. Seakan tadi dalam cerita yang saya ceritakan Pak, kenapa tadi saya cerita itu kisah Abdullah bin Abbas? Karena Anda tahu Abdullah bin Abbas itu jadi mulia masih kecil, ikut majlis Rasulullah, bahkan dia lebih mengerti dari sahabat-sahabat yang lain. Itu karena Quran. Semua Pak, perhatikan ini, semua orang yang meluangkan waktunya untuk Quran sama dengan mempercepat pertolongan Allah ke dalam dirinya. Apa yang kita mau ditolong Allah? Ustadz, banyak utangku, mau kak ditolong Allah untuk dilunasi. Coba selesaikan dengan banyak baca Quran. Yang kedua, Ustadz, saya 14 tahun, 15 tahun sudah menikah, belum punya anak. Coba selesaikan dengan banyak baca Quran. Terapi. Ustadz, saya ada penyakit diabetes, asam urat, apa? Coba selesaikan dengan Quran. Saya bicara begini Pak, bukan omong kosong, karena Allah sendiri yang mengatakan Quran itu solusi dari segala masalah. Dengarkan ayatnya, Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan lewat Al-Quran, ma huwa shifaa, yang menjadi obat. Pertama, semua penyakit Pak, sembuh Quran. Kalau dokter Pak, dia cuma bisa obati orang penyakit medis, tapi tidak bisa obati orang penyakit hati. Mana ada dokter bisa kasih berhenti orang dengki dengan tetangganya, dendam dengan orang lain? Tidak ada Pak. Tapi Quran, subhanallah, jamaah saya di Bekasi, waktu saya mengisi manasik haji tahun 2017 di Hotel Sofyan, saya ingat sekali, kanker tulang ekor Pak, 1 biji obatnya itu didatangkan dari Guangzhou. Bayangkan, para tim ahli kanker di rumah sakit Darmais menyerah. Dia bilang apa? Ini hanya bisa diselesaikan oleh profesor saya di Guangzhou. Berangkat, karena orang kaya ini Bapak Ibu sekalian, berangkat ke Guangzhou. Sekali berangkat dia bilang harus tinggal 6 bulan terapi di situ, habis 1 M. Pulang lagi, disuruh lagi 6 bulan, habis 1 M. Subhanallah, ketergantungan obat dijadinya. Apa yang terjadi? Sekalinya ketemu dengan saya Bapak Ibu sekalian, saya baca Ar-Rahman. Saya katakan, saya waktu itu manasik haji Pak, saya bilang begini, saya katakan, Pak, Ibu, ini kan orang-orang ONH plus, orang-orang kaya ceritanya Pak, cuma 20 orang waktu itu, mereka mau berangkat, orang kaya ini ceritanya semua yang depan saya. Saya bilang, Pak, Bu, Anda berangkat haji bukan karena kekayaan Anda, catat, tapi karena kasih sayang Allah.
Banyak buktinya orang kaya di luar belum haji, belum umroh, padahal dia mampu. Tapi Allah yang maha kasih sayang memilih bapak dan ibu untuk bisa ikut haji. Saya bacalah di antara kuasanya Allah ada surah yang sangat indah, Ar-Rahman, bahwa Allah itu paling suka setelah nama Allah dengan nama dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka semua ayat dalam setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau kita baca semua surah kecuali At-Taubah, semua surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, semuanya Hamim, semuanya surah kecuali At-Taubah. Satu-satunya surah enggak pakai nama, tiga nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu secara tidak langsung kita sebut tiga nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak tahu apa maksudnya? Karena semua nikmat yang kita punya karena kasih sayang Allah. Ar-Rahman pengasih, kasih. Ar-Rahim penyayang, sayang. Itu dibilang dalam bahasa Indonesia kasih sayang. Karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kita bisa mendengar baik begini Pak, kasih sayang Allah. Kita diberikan petunjuk untuk mau bermajlis dengan saya subuh ini, kasih sayang Allah. Kita membaca Quran, kasih sayang Allah. Kita ikut majlis, kita ikut puasa, kita beramal soleh, kasih sayang Allah. Kita dikasih kesehatan, kasih sayang Allah. Semua Pak, anak kasih sayang Allah, istri soleha kasih sayang Allah. Semua nikmat karena kasih sayang Allah. Menangis itu ibu Pak, ternyata ada masalahnya. Dia datang ke saya, orang sudah pulang. Bahkan dia bilang begini, Ustadz ikut ke rumah ya. Saya bilang oke, boleh. Iya. Kak, kenapa ibu? Saya mau cerita, saya ada masalah. Apa masalah? Perjalanan dari Jakarta ke Bekasi Pak. Nah, Pak Jero waktu itu pulang sana, dia cerita nangis-nangis, ini dua orang. So, ternyata kanker tulang ekor Pak. Sudah berobat berkali-kali. Terus ibunya bilang, saya coba-coba baca Quran Ustaz. Kenapa tadi saya menangis ketika Ustaz baca Ar-Rahman? Karena lumayan ada 13 ayat saya bacakan sampai ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Sampai ayat itu saya baca, menangis Pak. Saya bilang ada aneh-aneh ini ibu. Kenapa dia menangis? Ternyata subhanallah, dulu kalau sakit lagi belakangnya, itu Pak kalau kanker tulang ekor orang tiba-tiba stagnan, pas lagi jalan tiba-tiba tidak bisa gerak Pak, kayak mau jatuh badan. Atau kemudian kita ketika tidak baring tiba-tiba hadap kanan, tiba-tiba kambuh ini kankernya tidak bisa balik kiri, begitu selama 3 jam 4 jam begitu, kayak jadi patung langsung orang Pak. Kalau duduk tidak boleh lama, berdiri tidak boleh lama, jalan tidak boleh lama, baring tidak boleh lama, kasihan. Coba kalau begini kan, subhanallah Pak, apa dia bilang? Dulu Ustadz ketergantungan saya obat, tapi ketika saya kembali ke Quran Ustadz, inilah surah yang paling saya suka. Dia suka sekali surah. Dan kenapa Ustadz? Ketika dulu saya ketergantungan obat, itu paling obat menyembuhkan saya paling lambat, paling lama 6 jam. Setelah itu kambuh lagi Ustadz. Tapi ini Ar-Rahman Ustadz, saya sudah divonis mati sama itu. Profesornya dokter saya, dia bilang paling lama bertahan ini istrimu 2 tahun. Nah sekarang saya sudah 4 tahun. Kenapa Ustadz? Saya tidak lagi pakai obat. Di mana itu obat Ustadz? Saya taruh saja di lemari. Padahal itu obat satu papannya 10 butir, per butirnya 5 juta. Jadi satu papan Pak 50 juta. Jadi itu ada dia punya 100 papan itu. Selama 2 tahun itu dia minum. Anda bisa kali, satu butir 5 juta Pak. Satu papan itu ada 10 butir Pak. Kambuh minum, kambuh minum, kambuh minum, kambuh minum. Kanker tulang ekor, cari-cari di internet. Bahaya sekali ini penyakit, karena dia tulang ekor itu Pak pusat saraf. Ngeri. Subhanallah, sampai sekarang Pak sudah 8 tahun. Kemarin saya waktu ada kajian di Bekasi saya datangi, sampai sekarang masih sehat itu ibu. Apa terapinya? Ar-Rahman. Profesornya di Guangzhou orang Cina itu bingung-bingung. Saya prediksi saya 2 tahun, sudah 8 tahun Pak. Sehat walafiat. Apa? Quran. Pasti gelisah juga jamaah. Kau lihat jamaah juga tenang-tenang gitu, jamaah kok yang tidak tenang. Paham kok ya? Dari tadi saya lihat gelisah sekali kok. Nikmati ceramahku karena kau susah menemukan diriku. Besok kau mau cari saya bos, tiba-tiba sudah Jakarta, sudah di mana? Susah. Engkau begitu bos ya. Dan susah kau nanti mau samping saya. Mumpung karena kau moderator ini.
Iya. Lanjut nggak ini saya? Boleh nggak lanjut? Kalau kau bilang berhenti, saya berhenti. Karena kau moderatornya. Lanjut dah. Betul, ikhlas, ikhlas, nggak gelisah, nggak goyang-goyang kaki lagi. Iya. Harus mentong kau. Nah, sayang Pak Kodong, karena ini Ramadan di hari Ahad juga Pak. Saya mengerti Tonji, kalau hari Senin Kodong saya pasti tidak panjang. Dapat mitarwi Pak. Iya. Dibagi-bagi Pak. Iya. Makanya jangan kau gelisah brother. Iya. Santai bagi. Iya. Itu saja ibu-ibu menikmati ceramah di belakangnya. Iya. Baik. Yang ketiga Pak. Tadi apa tadi yang sebab pertama Pak? Dapat pertolongan Allah. Masih ingat? Bantu orang lain. Tolong hamba Allah, maka Allah menolongmu. Yang kedua sumber pertolongan Allah Quran Pak. Coba Bapak lihat ya. Semua yang berkaitan dengan Quran Pak mulia. Tempat paling mulia di dunia Pak, 2 kota. Apa itu? Mekah dan Madinah. Kenapa Pak? Karena hanya di 2 kota itu turun Quran. Betul tidak? Tidak ada ayat Quran Pak turun di Syam, Yaman. Tidak ada di Sudan tempat saya. Tidak ada di Mesir. Tidak ada di Palestina. Tidak ada. Yang turun itu Mekah, Madinah. Maka ini menjadi tempat terutama di muka bumi. Mekah, Madinah, Palestina. Ini susunannya. Ya. Mekah dulu, karena paling di sinilah kelahiran Rasulullah. Di sini Ka'bah, para nabi, kemudian kiblat dan seterusnya. Madinah, kota Rasulullah, kota hijrahnya. Baru kemudian, tapi Anda perlu paham, kalau Anda buka Quran, pinjam dulu Quran tadi. Jangan tongki marah-marah Bella. Senyum dulu. Coba buka maskermu, buka maskermu. Nggak pernah kau diajak selfie sama Ustaz tuh? Ya. Senyum kau dulu, senyum. Ya. Jangan kau marah-marah. Iya. Nggak ada orang marah kok gara-gara kau tidak lewat waktu. Bukan jadi seminar ini. Iya. Kajian jadi hari Ahad juga Pak. Iya. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Lihat kita kalau kita buka Quran Pak, itu di setiap surah biasanya ada tulisan Makkiyah atau Madaniyah. Lihat Ki. Makkiyah berarti itu surah diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah berarti itu surah diturunkan di Madinah. Cuman 2 itu, Makkiyah, Madaniyah. Kalau tulisannya Makkiyah berarti itu surah diturunkan di Mekah. Madaniyah berarti diturunkan di Madinah. Maka coba lihat kota paling mulia Pak, itu Mekah dan Madinah, nggak ada yang lain. Kenapa coba? Salah satu alasannya karena Quran turun di 2 tempat itu. Next, lihat malaikat paling mulia, malaikat yang pernah bawakan Quran, ayat Quran pada Rasulullah selain Jibril. Semua ini ayat Pak. Ketika Al-Quran diturunkan pada satu malam, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu Quran ada di langit bumi. Yang kasih turun ini ayat pelan-pelan ke hatinya Rasulullah. Iya, untuk supaya menguatkan Rasulullah untuk lebih mudah memahami, itu Jibril. Makanya dibawa ayat pertama yang turun surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min. Nah, ini baru pakai bismi rabbik Pak. Iya. Kalau tadi fasabbih bihamdi rabbik. Iya. Kalau Iqra bismi rabbik, jangan kita terbalik. Nanti kita baca Iqra bihamdi rabbik. Iya. Salah itu Pak. Iya. Karena ini bahaya Pak. Hafalannya Bapak-bapak ini bahaya Pak. Dulu ada orang imam Pak, baca At-Takatsur tersambung ke An-Naba, saking semangatnya. Serius Kak, dengarkan nah bagaimana ceritanya. Dia imam, dia baca begini nah, lihat nah perbedaannya, tipis sekali perbedaannya. Saya kasih contoh ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, lanjutannya apa? Kalla saufa saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin. Habis begitu? Subhanallah. Bahayanya orang terlalu semangat tidak ada ilmunya. Itu mestinya kan kalla saufa ta'lamun, tapi dia baca kalla saya'lamun.
Dan kalla saya'lamun itu Pak, perhatikan, amma yatasaalun, terus anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun. Subhanallah, saufa ta'lamun. Nah lanjut tuh, semangat sekali Pak. Nah lanjut, seperti dia mengalir sekali hafalannya. Masalahnya kasihan, kau mulai dengan at-takasur, kok habis di an-naba, itu bahaya. Makanya itu jamaah yang lain mulai protes. Saya sudah bilang, pas saya agak di belakang Pak, berteriak tuh, kalla, dia lanjut, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwa. Dalam hati balas sih saya bilang subhanallah, saya bilang akan berakhir di an-naba. Ya Allah, tojem Pak, sampai selesai an-naba dia baca. Dalam hatiku, Masya Allah, saufa ta'lamun dengan kalla saya. Gara-gara itu Pak, Ustadz Das'ad pernah cerita sama saya. Pernah Ustadz KKN mahasiswa, kan dia dosen UNAS. Saya sering kalau ada di Makassar, saya juga ada di Makassar. Biasa waktu ketemu Ki, janjian beliau panggil Ustadz kesini dulu ya, ke kantor, kemana kita ngobrol atau makan siang atau apa. Pernah suatu cerita, diceritakan dia lucu Pak, suka lucu-lucu sama saya. Iya. Tapi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsa. Ya Allah, lindungilah saya dari kalbu, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Iya. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Dia nggak bisa bahasa Arab karena bukan alim pesantren. La yanfa, dari ilmu yang tidak pernah, dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min du'a wa min du'a yastajabu laha, wa min du'a yastajabu laha, dari doa yang tidak diijabah Allah. Mohon dikoreksi Ustaz, terima kasih. Ya, itu dia tanya, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Itu sudah betul, tapi ainnya mungkin harus sedikit diperbagus Ustaz. Ya Allah, berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk atau yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', pakai ain juga Ustaz. Ini doa Rasulullah. Dan dari nafsu yang tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah ada habisnya. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian yang terakhir tadi Ustaz yang agak salah sedikit Ustaz, wa min du'ain la, bukan yastajab Ustaz, tapi yang benar Ustaz, waktu KKN ada mahasiswa aku dorong-dorong untuk jadi imam. Tiba-tiba ini satu disuruh jadi imam karena dia merasa, weh saya ada hafalanku ini. Waktu rakaat kedua Pak, dia baca Al-Kafirun. Ketawa Biki, kita tahu mi kayaknya masalahnya di Al-Kafirun tuh. Apa masalahnya di Al-Kafirun Pak? Ada ayat sama persis. Coba ya, qul ya ayyuhal kafirun, ayat 1, la a'budu ma ta'budun, ayat 2, wala antum abiduna ma a'budu, ayat 3, wala